Menurut saya pencetusnya yaitu dikeluarkannya kebijakan impor mobil bekas. Yang menjadi masalah di lapangan sendiri, banyak kondisi jalan yang cepat rusak dibandingkan dengan desain perencanaannya. Identifikasi sumber masalahnya, pemerintah melalui Departemen Perdagangan mengeluarkan kebijakan impor mobil bekas dari luar negeri. Menurut saya, pencetus terjadinya konflik adalah diberlakukannya kebijakan impor mobil angkutan bekas dari luar negeri oleh pemerintah melalui Departemen Perdagangan. Yang menjadi masalah di lapangan adalah kehadiran truk bekas ini akan semakin memukul penjualan truk di Indonesia, serta kondisi jalan yang menjadi cepat rusak dibanding dengan umur desain perencanaannya. Berdasarkan beberapa pendapat yang telah disampaikan, dapat ditarik kesimpulan bahwa konflik tersebut bisa diatasi dengan cara pemerintah membuat kesepakatan bersama, yaitu mengatur berapa tonase paling tinggi yang bisa melewati jalan, jam operasional dan waktu yang diperbolehkan, serta adanya pihak yang akan mengawasi dan memberikan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku. Menurut pendapat saya dan sumber masalah dari isu tersebut yakni dikeluarkannya kebijakan impor mobil bekas sehingga menyebabkan terjadinya konflik yang berdampak banyak kejadian di lapangan sehingga kondisi jalan cepat rusak dan terkadang desain perencanaannya tidaklah sesuai target yang ingin dicapai. Jadi kesimpulannya adalah pencetus terjadinya konflik adalah dikeluarkannya kebijakan impor mobil angkutan bekas dari luar negeri oleh pemerintah melalui Departemen Perdagangan. Yang menjadi masalah di lapangan adalah kehadiran truk bekas ini akan semakin memukul penjualan truk di Indonesia serta serta kondisi jalan yang menjadi cepat rusak dibanding dengan umur desain perencanaannya. Sumber masalah konflik tersebut adalah pemerintah yang mengeluarkan kebijakan impor mobil angkutan bekas dengan alasan memenuhi kebutuhan industri tambang, tetapi bertentangan dengan kebijakan tonase jalan. Menurut saya, pemerintah telah berusaha memperbaiki krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia dengan cara mengimpor mobil bekas dari luar negeri, tetapi pemerintah tidak tahu apa akibat yang ditimbulkan oleh kebijakan tersebut. Dan seharusnya pemerintah perbaiki jalan yang dilalui sehingga kondisi lingkungan sekitar menjadi baik. Menurut pendapat saya, kondisi lingkungan strategisnya yaitu dibuatkan sarana jalan alternatif yang memungkinkan tidak bersinggungan dengan pengendara angkutan biasa agar tidak terjadi kerusakan jalan serta tidak mengganggu stabilitas pengendara, dalam arti menimbulkan kemacetan yang panjang. Dengan dikeluarkannya kebijakan mengekspor kendaraan bekas akan menyebabkan polusi udara semakin meningkat dan lingkungan di sekitarnya akan terganggu akibat polusi tersebut. Jadi kesimpulannya itu kondisi lingkungan strategisnya itu dibuatkan sarana jalan alternatif yang memungkinkan tidak bersinggungan jalan dengan pengendara angkutan biasa agar tidak terjadi kerusakan jalan serta tidak mengganggu stabilitas pengendara, dalam arti menimbulkan kemacetan yang panjang, dan jika mengekspor kendaraan bekas dapat menyebabkan polusi udara semakin meningkat serta kondisi lingkungan akan terganggu akibat polusi. Salah satu dampak positifnya yaitu terjadinya kerjasama dengan negara lain. Selanjutnya, membuat negara bisa keluar dari krisis ekonomi yang dialami. Membuat perekonomian negara lebih maju. Membuat barang atau angkutan semakin cepat tiba di tempat tujuan.
negatifnya yaitu infrastruktur jalan cepat rusak, laju kendaraan menjadi lambat sehingga pengemudi harus menyesuaikan kecepatan. Tingkat kecelakaan di jalan juga meningkat akibat adanya truk yang kelebihan muatan sehingga menyebabkan underspeed, pecah ban, dan rem oblong. Apabila mobil angkutan bekas yang diimpor datang dalam kondisi buruk, akan menyebabkan emisi. Apa yang disebut dengan emisi? Emisi adalah zat-zat pembuangan yang beracun dan dapat menyebabkan pencemaran lingkungan. Terjadinya suatu konflik antara pemerintah dan masyarakat dikarenakan adanya kesalahpahaman yang terjadi. Kerusakan sarana jalan akibat beban muatan yang melebihi kapasitas daya angkut, polusi udara akibat asap kendaraan mobil truk yang kebanyakan sudah berumur, kemacetan bagi kendaraan-kendaraan kecil. Konflik ini tentu memberi dampak terhadap pemerintah maupun masyarakat, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Adapun dampak positifnya, yang pertama mampu mendongkrak pertumbuhan bisnis. Yang kedua, mempermudah pengangkutan barang dengan truk. Dan yang terakhir yaitu terjadinya kerjasama dengan negara lain. Adapun dampak negatifnya, yang pertama, apabila mobil-mobil angkutan bekas yang diimpor datang dalam kondisi buruk, maka akan menyebabkan emisi yang makin sulit bagi negara-negara yang melakukan impor angkutan bekas. Yang kedua, infrastruktur jalan akan cepat rusak. Dan yang terakhir, hubungan pemerintah dan masyarakat akan menjadi buruk. Adapun pihak-pihak yang terkena dampak adalah pemerintah dan masyarakat, khususnya pengendara roda 2 maupun roda 4. Menurut saya, cara mengatasinya yaitu dengan memberikan dana untuk perbaikan jalan sehingga jalan rusak dapat diperbaiki kembali. Selisih kedua yaitu perlu diadakan negosiasi antar warga sekitar lingkungan tersebut dengan pemerintah. Cara mengatasinya yaitu diperlukan sebuah diskusi untuk mencari sebuah jalan keluar dari permasalahan tersebut. Konflik ini tentu memberi dampak terhadap pemerintah maupun masyarakat, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Adapun dampak positifnya, yang pertama mampu mendongkrak pertumbuhan bisnis. Yang kedua, mempermudah pengangkutan barang dengan truk. Dan yang terakhir yaitu terjadinya kerjasama dengan negara lain. Adapun dampak negatifnya, yang pertama, apabila mobil-mobil angkutan bekas yang diimpor datang dalam kondisi buruk, maka akan menyebabkan emisi yang makin sulit bagi negara-negara yang melakukan impor angkutan bekas. Yang kedua, infrastruktur jalan akan cepat rusak. Dan yang terakhir, hubungan pemerintah dan masyarakat akan menjadi buruk. Adapun pihak-pihak yang terkena dampak adalah pemerintah dan masyarakat, khususnya pengendara roda 2 maupun roda 4. Menurut pendapat saya, peranan masing-masing institusi terlibat langsung seperti Dinas Perhubungan atau Kementerian Perhubungan terus menindak pelanggaran terhadap kebijakan tonase jalan serta membuat kesepakatan dengan pihak ketiga. Dalam hal ini, menyediakan barang untuk mengganti kerugian negara dengan cara memperbaiki jalan yang rusak akibat lintasan mobil truk serta reboisasi pepohonan untuk mencegah kerusakan alam lingkungan akibat asap kendaraan yang mengganggu manusia. Menurut saya, jadi pihak yang berhubungan dengan kegiatan tersebut harus berperan atau bertanggung jawab atas akibat atau dampak yang ditimbulkan dari kegiatan impor mobil bekas tersebut. Institusi yang terlibat langsung yaitu Departemen Perdagangan dan Dinas Perhubungan. Departemen Perdagangan berperan sebagai pihak yang mengeluarkan kebijakan impor mobil angkutan bekas dari luar negeri, sedangkan Dinas Perhubungan sendiri
kembali berperan dalam menindak pelanggaran terhadap kebijakan tata jalan, serta membuat kesepakatan dengan pihak ketiga, dalam hal ini penyedia barang untuk mengganti kerugian negara dengan cara memperbaiki jalan yang rusak akibat tindakan mobil, serta reboisasi pepohonan untuk mencegah kerusakan alam lingkungan akibat asap kendaraan yang mengganggu manusia.